Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Mari. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Wa salat Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi najjina waqshif jami'a adiyati wasrif makaida biha wal tuf bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ayo kita buka Al-Qur'annya. Surah Az-Zukhruf ya, surah Az-Zukhruf halaman 492. Surah 43 halaman 48 2 ya, 482.
Kita buka dengan baca Ummul Quran, Suratul Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ayat ke-46 ya, 492, ayat 46. Walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin falamma ja'ahum biayatina idahum minha yadhakun wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil adzabi la'allahum yarji'un wa qalu ya ayyuhas sahir ud'u lana rabbaka bima 'ahida 'indaka innana lamuhtadun falamma kashafna 'anhumul 'adzaba idza hum yankuthun wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin falawla ulqiya alayhi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu al-malaikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Sayang? Surah Az-Zukhruf 46.
Sudah ketemu belum? Ya, bismillah. Hah? Walaqad arsalna ya. Barakallahu fiik. Bertanyakan kami Muhammad kepada Rasul-Rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau. Apakah kami bukan Tuhan selain Allah yang kami kasih untuk disembah? Ya, terus. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat kami kepada Firaun dan membuka kaumnya. Maka dia bisa berkata, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam. Maka ketika dia berusaha datang kepada mereka membawa mukjizat kami, ketika itu mereka menertawakannya. Terus ya? Terus. Dan tidaklah kami melihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan pada mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, terus. Dan mereka berkata, wahai penyihir, berdoalah kepada Tuhanmu melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami jika doamu dikabulkan akan menjadi orang yang mendapat petunjuk. Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, ketika itu juga mereka ingkar janji. Dan Firaun berseru kepada kaumnya, seraya berkata, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini milikku, dan bukankah semesta ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat? Bukankah aku lebih baik dari orang besar pemina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan kataannya? Maka mengapa dia besar tidak dipakaikan gelap dari emas atau malaikat dari bersama-sama dia untuk memilikinya? Maka Firaun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Maka ketika mereka membuat kami maka kami hukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Maka kami jadikan mereka sebagai kaum dahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian. Dan ketika putra melihat Isa dijadikan cukup. Maha benar Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin, para jamaah Masjid Nurul Huda, para imam, para asatidz, pengurus harian, pembina, penasehat Masjid Nurul Huda yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah pagi hari ini kita dipilih Allah Tabaraka wa Ta'ala, dibimbing Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk ringan kita punya langkah kaki, ringan kita punya badan untuk mau memenuhi panggilan Allah, melaksanakan subuh berjamaah dan juga mengisi waktu hingga terbit matahari dengan merenungkan, duduk di masjid, iktikaf, merenungkan panduan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan sebagaimana Allah telah berikan kita pertolongan untuk duduk di rumah, bersimpuh di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, merenungkan ayat-ayat sucinya, mudah-mudahan Allah berkenan menerimanya dan memberikan taufik untuk kita mampu mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pagi hari ini mudah-mudahan cukup masa, kalau tidak berarti pertemuannya nyambung lagi di pertemuan di bulan berikutnya. 3 perkataan yang tidak boleh ditiru oleh umat beriman. Yang pertama perkataan Fir'aun, yang kedua perkataan Qarun, dan puncak dari itu semua perkataan atau ucapan iblis. Ucapan Fir'aun dengan mengatakan diantaranya ucapannya, Alaysa li mulku Misra, bukankah kerajaan ini kekal abadi untukku, Mesir ini? Jadi mengucapkan kalimat yang menggambarkan kesombongan dan rakusnya atau arogansinya kekuasaan. Dalam ayat lain ucapannya Fir'aun ini, dia berkata, Ana rabbukumul a'la, aku adalah juga Tuhan kalian, bahkan lebih tinggi dari Tuhan yang kalian imani, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ucapan Qarun, ya, yang terdapat dalam Quran surah Al-Qasas, Innama utituhu ala ilmin indi. Ketika Qarun diingatkan untuk mengeluarkan sebahagian harta yang Allah anugerahkan kepada Qarun, karena dalam sejarah Al-Quran ini Qarun disebutkan orang yang Allah berikan kekayaan tanpa tandingan, kecuali kerajaan Nabi Sulaiman tentunya. Ya, seorang manusia yang Allah anugerahkan rezeki berlimpah ruah, yang disebutkan kunci gudangnya saja, kunci gudangnya itu tidak bisa dibawa kecuali oleh beberapa orang yang badannya besar, kekuatannya kuat, apa besar juga. Jadi nggak bisa dibawa oleh orang biasa, itu saking kayanya. Ya, gambaran kekayaan seperti itu. Makanya ketika di mana-mana orang menemukan harta terpendam di bawah perut bumi, disebutnya harta Qarun, gitu ya. Nah, ia malah menjawab, apa jawabannya? Innama utituhu ala ilmin indi. Kalian tahu nggak? Ini semua hasil jerih potensi pandaianku, ya, hasil usaha dari potensi kecerdasan saya, ya, ilmu pengetahuan yang saya miliki, bukan dari Allah itu. Nah, itu ucapan itu juga berakibat apa? Besar. Akibatnya Allah pendamkan seluruh hartanya ke dalam bumi. Kalau tadi Fir'aun, Allah tenggelamkan dalam lautan dan Allah biarkan jasadnya utuh, tidak termakan bumi, supaya apa? Menjadi pelajaran. Yang ketiga, dan itu puncak atau muara dari semua kesombongan yang terlontar melalui ucapan, yaitu ucapan iblis yang berkata, Ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah yang busuk, tanah yang bau. Nah, ya, itu gambarannya 3 ucapan yang tidak boleh ditiru oleh siapa? Umat beriman. Ucapan ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Sekalipun kenyataannya iya, aku lebih baik dari dia, tapi tidak boleh diucapkan, karena akibatnya seperti iblis, Allah laknat, Allah kutuk karena ucapan arogansi dan kesombongan tadi. Yang kedua, ucapan siapa? Si Qarun, ya, yang merasa apa yang dia miliki ini, ya, dengan kebanggaannya, kesombongannya mengatakan ini hasil jerih upaya, hasil jerih usaha yang berdasarkan dari pengetahuanku yang sangat mendalam.
Dan yang ketiga adalah ucapannya Fir'aun. Ya, nah kita akan baca di pertemuan kali ini. Tadi kita baca dengarkan terjemah dari Ananda yang bacakan terjemah tadi, cukup panjang ya, karena memang ini ayatnya kisah paket tentang kisah Fir'aun. Nah sekarang kita fokus pada ucapan Fir'aun di ayat 51 hingga hukuman yang dia rasakan ya di ayat 55. Allah berfirman, wa nada fir'aunu fi qaumihi. Lalu Fir'aun berteriak, mengangkat suaranya, berkata kepada kaumnya, pengikutnya. Qala, Fir'aun berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Karena memang ini era Fir'aun ini ya, yang zaman Nabi Musa yaitu Ramses ya, yang ke berapa tuh, ketiga ya. Ini memang di antara puncak kejayaan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu sebetulnya adalah julukan bagi para pemimpin di kawasan Mesir. Ya, Fir'aun, sebutannya Fir'aun. Secara bahasa, arti Fir'aun ini ya disebutkan diambil dari kata Far'ana, ada yang mengatakan dari kata Fara'a. Artinya kalau Fara'a itu berarti orang yang punya pola pikir bercabang-cabang, ya, nggak pernah mau tegak lurus tapi ngembang kemana-mana. Ini gambaran Fir'aun. Nah Fir'aun ini ketika menguasai Mesir dan Allah utus Nabi Musa, ini kan pola pikir picik ya, orang udah sombong itu kan pola pikir picik. Dia pikir ketika menguasai satu kawasan negeri atau negara, udah nggak ada lagi negara lain di penghujung dunia. Merasa sudah paling hebat menguasai satu negeri. Padahal satu negara itu bahagian kecil dari sekian banyak negara atau negeri di belahan dunia. Kan bukan pemimpin dunia, hanya pemimpin satu negeri atau negara atau kelompok masyarakat. Dan kasusnya ini adalah masyarakat di Mesir yang saat itu mengalahkan Bani Israel. Ia berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, alaysa li mulku Misra, bukankah ini kerajaanku yang kekal? Alaysa, tidakkah ada li untukku ya mulku Misra, kerajaan Mesir ini? Kalian tahu nggak nih? Ini adalah kepemimpinanku yang kekal, ini milikku, Mesir ini milikku. Jadi merasa negeri itu milik dia pribadi, kekal abadi. Wa hadhil anharu tajri min tahti. Lihat sungai-sungai ini semua, yaitu sungai Nil ya, salah satu sungai terbesar di dunia, terpanjang dan terbesar di dunia, tajri min tahti, mengalir di bawah kakiku. Jadi ini menggunakan sebuah dialektika ya untuk mengepres pola pikir orang. Jadi seakan-akan kalau sungai yang ada di bawah kakinya mengalir, ini milik dia dan mengikuti apa kemauan dia. Nah, gitu gambarnya. Ya, ini di antara cara dialektika untuk mematahkan pikiran orang, menghipnotis pikiran orang. Ini loh, tahu nggak? Dalam ayat lain kan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kalau kalian yakin ada Tuhan yang Musa, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la, sambil berdiri di tempat yang paling tinggi. Nah itu gambaran itu, gambaran ucapan cara berdialek ketika mau mengatakan paling hebat, cari posisi yang tinggi. Begitu kita mengatakan wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun, lihatlah ini sungai-sungai mengalir di bawah kakiku, apa kalian nggak lihat tuh? Ya padahal kan itu hal yang biasa kan, yang namanya sungai, jangan sungai, tanah saja di bawah kaki kita. Contoh ayat, Bapak baca surah Al-Muluk, bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan sebuah pandangan pola pikir untuk kita, bahwa kita ini diberikan anugerah yang begitu hebat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh, pada ayat ke-17 dari Quran surah Al-Muluk, Allah berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha
wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Huwallazi, dia Allah zat yang ja'ala, telah menjadikan lakum, untuk kalian semua. Perhatikan ya, apa yang Allah jadikan buat kita, al-arda, bumi ya, hamparan bumi ini, zalulan, rendah di bawah kita. Betul nggak saudara? Ya, kita berdiri ini kan berarti apa? Berarti bumi kita pijak, betul nggak? Nah, ini bumi yang kita pijak ini gambaran bumi Allah sudah sudah taklukkan untuk kita. Maka famshu fi manakibiha, kalian ketika berpijak di atas permukaan bumi untuk menjemput rezeki Allah, jalani dengan santai aja. Famshu, berjalanlah dengan santai kalian, fi manakibiha, di penjuru-penjuru bumi. Artinya, wa kulu min rizqihi, dan makanlah oleh kalian dari rizkinya yang Allah berikan untuk kalian di atas permukaan bumi. Maksudnya, jadi untuk urusan kehidupan dunia di atas permukaan bumi, menjemput meraih nikmat Allah yang ada di atas permukaan bumi ini, yang sudah Allah tundukkan di bawah kaki kita, jalani dengan sikap santai saja. Jangan ngoyo, jangan tergopoh-gopoh, tapi untuk akhirat itu obsesi utama dan prioritas. Itu perintah Allah untuk orang beriman. Kita terbalik, untuk urusan dunia ngoyonya bukan main, tergopoh-gopoh menjemputnya bukan main. Urusan menjawab panggilan Allah lambat. Tuh. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam Quran suratul Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku yang beriman, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Ayo, sungguh-sungguhlah kalian dalam menjawab Allah, menjawab Rasul. Tatkala Allah dan Rasul memanggil kalian, ayo jawab dengan betul-betul, semangat, segera. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah dengan pasti bahwa Allah lah yang mampu menghalangi seseorang dari hatinya. Allah mampu menghalangi orang dari hatinya. Artinya, ketika ada ayat dibacakan, ada peringatan disampaikan, Allah yang punya kemampuan menghalangi kita dari hati kita untuk mengikuti ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah. Wa'lamu wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan ingatlah bahwa kepada Allah kalian akan dibangkitkan. Allahu Akbar. Ini pesan Allah untuk menyikapi beda antara menjemput panggilan kehidupan dunia dengan menjemput panggilan Allah. Itu kita terbalik. Untuk dunia, ya Allah, jam 2 pagi udah bangun, dagang, usaha, kerja, jam 1 malam belum tidur, dagang, usaha, dunia. Tapi ketika bangun malam berat, bangun subuh berat, ngaji berat. Padahal logika atau kecerdasan Allah berikan pada kita sudah paham bahwa yang kita bawa untuk kehidupan setelah dunia yang sebentar dan sementara itu ya ini, mengaji, bangun malam, berjamaah, bersedekah, berinfak, thalabul ilm, silaturahim, itu semua bekal untuk kita bawa kemana? Setelah kehidupan dunia. Tapi sayang orang terbalik. Tuh. Baik, ini ucapan apa? Ucapan Fir'aun. Bisa kasih gambaran lebar dikit supaya apa? Ngerti. Ini cara ucapan atau mantik ketika ingin menundukkan orang. Dia bilang, nih tahu gak?
sungai mengalir di bawah kakiku. Nah, ya udah paham lah, sungai mengalir di atas, ya enggak? Sungai di bawah. Ketika dia naik ke tempat tinggi, mimbarnya, panggungnya, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang lebih tinggi. Nah, ini gambaran arogansi dan kesombongan diungkapkan melalui bermacam ucapan. Lalu dia mengatakan lagi, am ana khairun min hadza alladzi mahin wala yakadu yubin. Kalian lihat, apakah aku lebih baik ketimbang orang ini? Siapa maksudnya? Musa. Orang yang hina dina, bahkan dulu kecilnya aku yang merawat, wala yakadu yubin, dan hampir-hampir kalau menjelaskan suatu nggak jelas. Nabi Musa ini Allah kasih ujian lisannya cadel. Kenapa? Waktu kecil masih diurus oleh Fir'aun, karena Musa itu bayinya diurus Fir'aun, dirawat Fir'aun. Ya, mana Bapak lihat Quran surah Toha, ketika Allah perintahkan Musa dan Harun adalah saudaranya Musa, yang dia minta kepada Allah Ta'ala menjadi jubirnya, karena Nabi Musa ini lidahnya apa? Pelat. Ya, karena ketika kecil, ketika Fir'aun curiga ini Musa akan menjadi musuh dia nih, sebagaimana prediksi para dukun, lalu Musa ini disuruh milih megang jamrah ataukah tamroh. Itu makan jamrah ataukah tamroh. Jamrah itu apa sih? Barak merah. Tamroh kurma yang masih merah. Bapak kalau pergi umroh ada kurma apa tuh yang gede-gede tuh, yang warna merah kan? Ya. Nah, Musa ini Allah wahyukan untuk memilih dan atau memakan jamrah, sehingga lidahnya luka karena kena bara. Nah, berarti ini mah bocah biasa kalau kata Fir'aun itu, tenang aja, aman. Nah, sejak itu lidahnya Nabi Musa cadel, ya, tidak bisa berbicara dengan jelas. Makanya ketika diangkat menjadi nabi, dia minta kepada Allah Ta'ala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tuhan, tolong lepaskan ikatan yang menghalangi lidahku untuk bisa menyampaikan ucapan-ucapan ataupun ayat-ayatmu. Yafqahu qawli, supaya mereka paham ucapanku. Lalu minta lagi yang kedua, waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Tuhan, aku minta kepadamu ya Rabb, angkat juga Harun sebagai wakilku atau menteriku, juru bicaraku, agar menyampaikan wahyu-wahyumu lebih jelas. Nah, ini Fir'aun karena kenal Musa sejak kecil, ya, lalu datang kembali ke mana? Ke kerajaannya mendakwahkan Islam. Wah, dia bilang ini nggak tahu diri nih, kurang ajar nih. Kecilnya aku yang ngerawat, ya, sekarang kalau gede-gedenya apa? Mau ngelawan. Dulunya dirawat, sekarang melawan. Sampai dihinakan. Ana khairun min hadza mahin. Min hadzal ladzi huwa mahin. Wala yakadu yubin. Apakah aku lebih baik ataukah dia lebih baik? Aku lebih baik daripada orang ini, orang yang begitu hina dan juga hampir-hampir nggak jelas kalau berbicara. Tuh, ini kesombongan apa? Kesombongan Fir'aun. Naam. Falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahabin au jaa ma'ahul malaikatu muqtarinin. Kalau begitu kata Fir'aun, kenapa Musa nggak diberikan aja gelang? Pakaiin gelang aja dari emas. Pakaiin gelang emas, mungkin maksudnya mengajak kita ini kan dia kepengen kaya juga hidupnya. Padahal Musa datang ke hadapan Fir'aun untuk apa? Mendakwahkan Islam, hilangkan arogansi dan kesombongan, ya, merasa jadi rezim yang paling kuat. Diingatkan untuk apa? Kembali bertaubat, ikut panduan Allah. Kata Fir'aun, nah ini si Musa balik ke sini nih, pengen rasa hidupnya kaya lagi kayak kecil dulu, tinggal di istana. Maka dibilang, falaula ulqiya alaihi aswiratun min zahabin. Kenapa Musa nggak dipakaikan saja gelang dari emas? Au jaa ma'ahul malaikatu muqtarinin. Atau kenapa Musa kok nggak datang bersama-sama malaikat yang mengawalnya? Jadi kalau Fir'aun itu punya pola pikir,
Orang yang hebat itu kaya, hidupnya glamor, dan kemana-mana banyak pengawalan. Nah, itu pola pikir rezim. Karena si Fir'aun kan kepengen apa? Kepengen kerajaannya kekal terus, ya, nggak boleh ada yang menggantikannya. Tuh, ibaratnya kalau di dunia politik kita nih, nggak cukup 2 periode, harus 3 dan 4. Karena orang yang hebat itu yang banyak hartanya, orang yang hebat yang banyak pengikutnya, banyak pengiringnya. Nah, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Akhirnya ucapannya apa nih? Ucapan Fir'aun ini mempengaruhi kaumnya. Emang dasar kaumnya bodoh-bodoh ini kan, zalim-zalim. Fa'ata'u. Akhirnya kaumnya Fir'aun ikut dan taat pada ucapan Fir'aun. Sebagian ahli tafsir mengatakan pengikutnya Musa juga terpengaruh dari ucapan Fir'aun. Karena betul juga ya, kalau Musa hebat, pasti hidupnya mewah ini. Hidupnya mewah. Banyak pengikutnya, banyak yang ngiring. Kok malah Fir'aun yang banyak pengikutnya? Nah ini sebagian pengikutnya Nabi Musa juga terpengaruh dengan ucapan Fir'aun. Apa akhirnya? Falamma asafuna. Nah, maka tatkala mereka membuat kami murka. Ya, membuat Allah murka dengan sikapnya, dengan ucapannya, terlebih lagi pengikut-pengikut Musa. Kok bisa juga terpengaruh dengan ucapan Fir'aun? Cuman karena logika tentang materialisme. Jadi ini kan dari sini Pak ada muncul sebuah paham materialistis. Jadi agama itu sangat terikat dengan material. Ya, bahwa cirinya agama itu yang bagus, yang lurus, yang banyak pengikutnya, ya, dan serba gaya hidupnya hebat. Nah itu. Maka falamma asafuna intaqamna, mereka buat kami murka, maka kami pun marah. Fa'aghraqnahum ajma'in, maka Allah tenggelamkan Fir'aun bersama para pengikutnya. Tuh, ya, semua Allah tenggelamkan. Jadi gara-gara ucapan ingin langgeng kekuasaan, saya mengatakan bahwa nggak ada yang lebih baik dari saya dalam kepemimpinan, maka Allah murka dan Allah tenggelamkan seluruh pengikut-pengikutnya Fir'aun. Tuh, karena Nabi Musa datang telah membawa ayat-ayat Allah, namun diketawain, diremehin, diejek, dan lain sebagainya. Ini gara-gara ucapan alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Ini ucapan siapa nih? Ucapannya Fir'aun. Gara-gara ucap rasa hebat, merasa rezim yang kuat, Allah murka dan Allah tenggelamkan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang kedua nih. Yang kedua ucapannya siapa? Qarun. Nah, ini terdapat dalam Quran surah Al-Qasas. Kita buka ya. Qarun surah Al-Qasas. Halaman berapa? Halaman 394. 394. Quran surah Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 76 ya hingga ayat apa namanya nih? 83. Ini panjang ya, cuma nanti kita singkat saja kisahnya. Kita baca sebagian atau pelan-pelan. Allah berfirman, udah Bang, betul Bang. 394. Udah ketemu. Allah berfirman, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah
إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم. Bang, panjang nih bang, kuat bang. Sesungguhnya telah dimaksud kaum Musa, artinya berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menunjukkan padanya kemudahan harta yang uji-ujinya sungguh berat diikut oleh segala orang yang kuat buka. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kau terlalu bangga. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang membanggakan diri. Dan carilah pahala di akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah pada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Semua orang tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dia kaum berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata
karena ilmu yang ada padaku, tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak punya yang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah dia parut kepada kaumnya dengan kemegahannya orang-orang yang mengingatkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang kami berikan kepada Korun. Sungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celaka kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benarkan dia kalau bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang berkata membela diri. Dan orang-orang yang kemarin mengatakan amankan kedudukannya kalau itu berkata, aduh, hai, adalah kiranya Allah yang mengangkat rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antaranya. Hamba-hambanya dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu dia telah membayarkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan teruntuk orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Ya Allah. Dan dari akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang bertakwa. Benar Allah dan sebagainya. Masya Allah. Ya, ini lihat kisahnya siapa? Kisahnya Qarun. Pelajaran buat kita. Qarun ini adalah pengikut Nabi Musa. Bahkan ada sebuah riwayat mengatakan Qarun ini adalah sepupunya Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa. Yang selalu ketemu Musa ini, dia berpikir karena Musa udah mengikrarkan dirinya sebagai orang Nabi dan Rasul, selalu meminta doa kaya. Seperti ada seorang sahabat Nabi kan, siapa namanya? Sa'labah. Enggak? Kisah sahabat Nabi siapa namanya? Sa'labah. Sama begitu juga. Ya Rasulullah, ya saya pengen ibadah tenang, kan? Berjamaah bersamamu Rasul, mengaji di masjid. Doakan saya Rasul, biar harta saya banyak, biar ada kemudahan dalam beribadah. Kata Rasul, nggak usah minta doa begitu, ya nggak? Udah cukup minta keberkahan apa yang Allah berikan saja anugerahnya. Enggak Rasul, tujuan saya kepengen ikut berjuang bersamamu Rasul. Kalau uang saya banyak, saya berjuang akan ringan. Ya, udah settle semua urusan bisnis saya, ya. Udah banyak peliharaan kambing saya, onta saya akan pakai buat berdakwah, berjuang di jalanmu. Ya, hingga saya ibadah tenang. Itu pikiran piciknya orang yang materialistis. Ya. Akhirnya Nabi doakan, wah kaya. Udah kaya, ngilang Sa'labah. Di mana Sa'labah di masjid? Gak ada. Di mana Sa'labah kata Rasulullah? Wah, masih ngurusin kambingnya Rasulullah. Oh, masih ngeliatin ontaknya, masih ngeliatin pasarnya. Allah. Akhirnya Rasulullah marah, nggak mau lagi ketemu Sa'labah, dan jangan ambil lagi. Diminta zakatnya, nggak mau.
Boro-boro infak, zakat aja nggak mau, zakat kambing, zakat unta, enak aja minta-minta. Lah saya yang capek, saya bagi-bagi, nggak, ya udah apa-apa, jangan maksa-maksa, begitu. Oh, ini salah, Bah. Ini Qarun lebih kurang sama. Pelajaran nih. Qarun itu umatnya Nabi Musa, fabagha alaihim. Namun karena bagha ini adalah bahasa artinya orang yang selalu pengen apa aja. Bagha, makanya kalau ada bahasa Arab tuh, kalau bahasa Arab pasaran, yang digunakan di pasaran, kalau menginginkan sesuatu, ngomongnya apa? Ishbaghet. Ishbaghet. Mau apa itu? Karena arti bagha itu mau apa aja. Tanpa batasan, mau apa aja. Makanya bahasa kita dibilang bego. Enggak? Bago itu orang bego. Asal bahasa Arab tuh, bago. Ya. Nah, ini kan dalam bahasa Indonesia kan Buya Hamka aja pernah meneliti lebih dari 1000 kosakata bahasa Indonesia ini serapan dari bahasa Arab, termasuk bego. Bego itu asal katanya bago. Bago itu orang yang selalu mau apa aja. Mau, nggak pakai batasan, nggak pakai mikir. Kenapa? Bago. Nah, berlaku zalim. Kalau orang sudah mau apa aja demi menginginkan, menyampaikan segala keinginannya, semua aturan diapain? Dilabrak, kan begitu ya? Tuh, bagha alaihim, berlaku zalim terhadap kaumnya. Wa atainahu, dan saya berikan kepada, kata Allah Ta'ala, berikan kepada Qarun minal kunuz, dari pembenaran harta, ma inna mafatihahu. Jadi kata Allah Ta'ala, kalau mau tahu berapa hartanya apa? Hartanya Qarun, jangan tanya hartanya. Lihat nih kuncinya aja. Ma inna mafatihahu, jangankan hartanya. Pembenaran hartanya, kuncinya saja latanu'u bil usbah. Ya. Latanu'u bil usbah artinya nggak bisa sembarangan dibawa oleh perorangan. Yang bawa harus, karena saking berat ini kunci, anak kunci ini yang bawa harus kelompok orang yang badannya kekar, kuat semua. Nah itu kira-kira seberapa hartanya itu kira-kira, coba jamaah bisa renungan nggak? Kalau kemarin kita aja heboh, ada seorang mantan pejabat di rumahnya ada uang cash berapa? 1 triliun. Emas 50 kilo. Waduh, saya belum lihat Pak ya, emas kilo aja belum lihat nih, emas 50 kilo. Subhanallah. Seberapa tuh kira-kira tuh? Uang cashnya aja di rumah 1 triliun. Nah, belum lagi yang di brankas atau di mana, di rekeningnya mungkin. Lihat coba. Ini belum ada apa-apanya dibanding Qarun. Qarun ini anak kunci lemarinya aja nih, gudang-gudang, lemari-lemari brankasnya, itu yang bawa harus kelompok orang yang kekar, badannya kuat. Allahu Akbar. Kemudian kaumnya mengingatkan dia, idh qala lahu qaumu la tafrah. Ya Qarun, jangan pernah euforia, jangan pernah gembira yang berlebihan, nanti akhirnya lupa diri. Bapak, kata fariha dalam Al-Quran, kata fariha yafrahu, asal maknanya ini dalam bahasa Al-Quran ini, adalah bahasa Arab ini, fariha itu diambil dari, dia memiliki makna adalah dan mala, artinya condong, mencong. Jadi orang kalau saking gembira biasanya apa? Lupa, lengah dan lalai. Tuh, makanya kan ada sebuah ungkapan, jangan berdoa ya ketika sangat gembira. Ya, sangat gembira. Kenapa? Nanti yang ada jadinya lupa, mau doa yang bagus jadi jelek. Atau ada satu ungkapan, jangan bersumpah ketika sedang saking gembira, karena biasanya PHP, saking girang doang. Oke, besok kita ini, ya tenang aja, lupa besoknya. Kenapa? Saking gembira. Atau jangan juga ketika sangat bersedih, biasanya galau pikirannya, itu kan. Nah, itu gambarannya. Baik, la tafrah, jangan kamu bergembira
yang membuat kamu lengah dan lalai. Kenapa? Innallaha la yuhibbul farihin. Allah nggak suka orang-orang yang bergembira hingga lupa diri. Yang pertama, jangan kamu banyak berlebihan dalam bergembira. Jangan sangat. Yang kedua, pesannya apa? Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Ini pesannya nih. Wabtaghi, cari dan tujukan. Cari dan tujukan. Artinya apa? Jadikan satu kendaraan. Itu ibtigha. Jadikan satu kendaraan. Jadikan sebuah kendaraan. Apa? Fima atakallah, apa yang Allah anugerahkan padamu. Kendaraan menuju mana? Daral akhirah, negeri akhirat. Tuh. Dianugerahkan ilmu, harta, pangkat, kecerdasan, kepandaian, jabatan. Jadikan kendaraan, bukan tujuan. Kendaraan untuk menghantarkan negeri akhirat. Tuh. Jangan dibalik nih. Ini cuma jembatan, cuma media penghantar menuju akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bahagianmu dari dunia. Oh, berarti apa? Yang mendominasi adalah urusan akhirat. Dunia cuma sekedar jangan lupakan bagianmu. Udah. Ini kita terbalik nih. Semua obsesi kita, energi kita, potensi kita jadikan untuk tujuannya untuk meraih dunia. Tapi melupakan kendaraan menuju akhirat. Tuh. Salah nih. Dunia jangan lupa, tapi jangan lupa bahagiannya saja yang sudah Allah tetapkan. Jangan ngoyo-ngoyo, tapi untuk akhirat harus. Sekalipun diberikan kenikmatan dunia, ma'atakallah, jadikan kendaraan menghantarkan kepada akhirat. Ini pesan yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat ihsanlah engkau, berbuat bajiklah engkau. Apa tuh ihsan, Pak? Ihsan itu adalah gabungan dari dua perkara. Apa itu ihsan? Membalas perilaku buruk orang lain dengan kebaikan. Membalas perilaku buruk orang lain dengan kebaikan. Sekarang boleh nggak membalas perilaku buruk orang lain dengan keburukan yang sama? Boleh nggak? Boleh, boleh. Yang penting volume, ukuran sama. Boleh. Itu namanya mukafaah. Membalas hal yang sama. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ya, balasan perbuatan buruk itu boleh dengan keburukan, tapi ingat yang sama, jangan sampai lebih. Kalau lebih namanya zalim. Tapi perintahnya Allah melalui pesannya umat Nabi Musa, teman-teman si Qarun ini, apa itu? Wa ahsin, balaslah perilaku buruk orang lain dengan kebaikan. Bisa, Pak? Assalamualaikum. Ada orang nyaci maki kita, nyumpahin kita, rapi dia ngomong, rapi dia nyumpah, serapah. Ah, ini hadiah buat ente 100.000. Udah nyakitin perasaan ana ganti dengan uang 100.000. Bisa ya, Pak? Bisa ya? Kalau kita apa? Lapor polisi. Begitu kan? Yang kedua, ihsan itu membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan, bukan yang sama, yang lebih dari yang kita terima dari orang lain. Itu namanya ihsan. Nah, ini pesannya nih. Wa ahsin, berbuatlah ihsan kamu. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah Ta'ala telah berbuat baik kepadamu. Lihat coba. Kita ini kan jahat, Pak, sama Allah. Jahat kita. Allah memberi kita kebaikan, kita gunakan untuk keburukan. Betul nggak? Punya potensi Allah berikan tenaga, pikiran, ilmu, harta, kita bikin maksiat kepada Allah. Coba tuh. Tapi Allah marah nggak? Enggak.
Allah berikan lagi kebaikan pada kita. Enggak di stop sama Allah Ta'ala. Enggak di stop. Tetap diberikan. Diberikan apa? Uluran waktu, jeda untuk kesempatan minta ampun, minta maaf kepada Allah karena telah berbuat buruk kepada Allah. Nah, lalu bagaimana kalau kita berbuat baik kepada Allah? Maka Allah akan berikan balasan lebih dari yang kita perbuat. Contoh Pak, ada satu ayat nih. Quran surah An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 97. Apa kata Allah? Siapa di antara kalian yang mau beramal yang saleh, beramal yang baik sesuai pandu Al-Quran, min dzakarin, laki-laki, wa untha ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan beramalnya landasannya iman kepada Allah, loyal kepada Allah. Apa kata Allah? Satu, Allah berikan balasan. Ini yang beramal saleh sebenarnya buat kita kan. Man amila sholihan fali nafsihi. Betul nggak? Kebaikannya buat kita, bukan buat Allah. Tapi apa kata Allah? Orang yang mau berbuat amal saleh, laki maupun perempuan, landasannya iman. Satu, Allah janjikan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami berikan buat dia kehidupan yang berkualitas. Coba tuh. Hidupnya berkualitas. Hidupnya nikmat, tentram, ayem, ijo royo-royo, gemah ripah, loh jinawi tuh. Lalu balasan amal ini apa? Tadi kan yang pertama ini bukan balasan, tapi Allah berikan hadiah bonus. Nah, lalu balasannya apa? Walanajziyannahum, dan kami berikan balas kepada mereka ajrahum, upah dari berbuat amal soleh. Ini upahnya nih. Apa itu? Bi ahsani ma kanu ya'malun. Lebih sempurna, lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Satu, minimal banding 10 balasannya. Itu kata Allah. Belum lagi bonus kehidupannya dijadikan oleh Allah kehidupan yang berkualitas. Tuh. Nah, ini pesannya. Yang kelima, yang keenam, wala tabghil fasada fil ard. Jangan pernah bikin kerusakan di atas permukaan bumi. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah enggak suka orang yang suka berbuat kerusakan dan membuat kerusakan di atas permukaan bumi. Buang sampah, Allah enggak suka sembarangan. Oh. Ngerokok, Allah enggak suka apalagi sembarangan. Jadi bagi masih yang doyan rokok, cari tempat sendirian aja. Ya, rokoknya buat dia, asap racunnya isep buat dia. Kenapa? Kalau Anda merokok di depan publik, berarti Anda berbuat kerusakan dengan menyebarkan racun, diisep oleh orang yang perokok pasif. Betul nggak? Oh, ya, saya nggak bilang rokok itu haram halal, nggak. Cukup pahami aja kaidahnya. Kalau kita berbuat sesuatu yang merusak alam sekitar, merusak orang lain, itu namanya fasadun fil ard. Dan Allah nggak suka orang yang suka berbuat kerusakan di atas permukaan bumi. Nyampah, buang sampah sembarangan. Apalagi kalau di mobil tuh Pak, ya kan? Sering banget orang di tol tuh lempar botol kosong, betul nggak? Itu haram itu. Allah nggak suka itu. Buang sampah sembarangan, bahkan ganggu orang. Bisa jadi mencelakakan orang lain karena buang sampahnya. Kulit pisang dibuang sembarangan, orang kepleset jatuh kena kepala pembuluh darahnya pecah. Ini orang kena, ini bagian dari kerusakan yang dibuat oleh dia. Nah itu Allah nggak suka orang yang suka berbuat kerusakan di atas permukaan bumi Allah. Kenapa? Karena kita ini Pak ditunjuk oleh Allah sebagai pemelihara bumi dan sekitarnya. Namanya khalifah fil ard. Sebagai apa? PLT-nya Allah untuk merawat kelestarian alam sekitar kita. Nah, sedikit dulu. Lalu apa jawabannya Qarun? Di pertemuan berikutnya kita akan pelajari. Ya, ini pesan-pesannya Musa dan kaumnya kepada Qarun, 6 pesan. Yang pertama tadi apa? La tafrah. Yang kedua,
wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Yang ketiga, wala tansa nasibaka minad dunya. Yang keempat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang kelima, wala tabghil fasada fil ard. 5 pesan ini kita lihat bagaimana sikapnya Qarun terhadap 5 pesan Tuhan yang disampaikan oleh pengikut-pengikut Musa kepada dia. Kapan? Di pertemuan bulan Desember. Insyaallah ta'ala. Panjang umur, sehat afiat, ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, tutup ya dengan baca suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Abang, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ayo sholat dulu Pak, sholat Pak. Sholat duha dulu, duha.